Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan mereview materi Get CLI ya. Get CLI ini produknya GetX ya. Jadi di sini teman-teman cari aja di pubdev Get CLI, package yang kita pakai nih. Jadi di sini adalah official GetX framework. Nah, sebelumnya kita udah bahas Get CLI juga ya. Itu kita cara nginstalnya dan lain sebagainya ini kita udah cobain di materi sebelumnya. Nah, sekarang kita coba review nih. Ini semua nih gunanya buat apa? Kecil lah ya. Jadi gini. Jadi kalau misalnya kita mau buat project bener-bener pakai command line aja, bisa. Jadi idenya adalah kita akan membuat suatu project seperti ini. Simple ya, ada rootnya di sini. Kita ada ini. Jadi nanti di sini ada home, di sini home ya. Di sini kalau misalnya belum ada data, dia akan tampil sebuah teks belum ada data misalnya gitu. Tapi kalau misalnya udah kita plus di sini buat nambahin data, di sini kasih nama produknya, kita add produk bisa. Nah, nanti muncul di sini satu, produk dua, ditambahin lagi. Nah, ini adalah tampilan add product ya, tampilan add view gitu ya. Add page. Nah, kemudian kita juga bisa ngeklik produk ini, misal produk satu, kita klik tek. Nah, ini adalah kita bisa ngedit nama produknya gitu. Simple banget ini. Tapi kita akan coba bikin project ini full menggunakan Get CLI. Sama kita integrasiin juga sama Firebase mungkin ya. Buat API-nya. Gimana nih ya? Jadi di sini kita coba aja Get CLI-nya. Pertama-tama, teman-teman buka terminal teman-teman. Kan teman-teman udah punya Get CLI-nya. Ya, jadi kita bisa get version misalnya kayak gini. Nah, Get CLI versi yang 1.5 ya. Nah, ini kita bisa kayak gini karena di materi sebelumnya kita udah install. Jadi di terminal kita sudah bisa menggunakan get ya. Kayak gitu. Nah, yang pertama kali kita masuk ke folder desktop, misalnya kita taruh di sini project kita. Kemudian di desktop ini kita pasang nge-create project, create cuman kayak gini aja ya. Create project, nama projectnya apa? Nama projectnya misalnya myget ya. Myget CLI, misal kayak gini. Nah, kita mau Flutter project, kita buat com.kuli misalnya. Swift, Kotlin, yes, no. Udah kayak gini. Oke. Nanti dia akan ngebuatin project Flutter kita. Kalau ini udah selesai, dia akan ditanya lagi kita menggunakan pattern yang clean atau kita menggunakan patternnya getX. Karena kita mau bahas getX, kita jadi pasang yang getX pattern aja. Ya, gitu. Udah tinggal next doang nih. Udah jadi nih getX pattern kita. Nah, kalau misal kita udah punya projectnya di sini, kita pindah ke projectnya myget.cli. Nah, ini udah masuk ke dalam sini. Kita akan buat suatu jadi di sini kan ada 3 buah page ya. Jadi di sini kita pindahin dulu biar lebih gampang. Di sini kita punya 3 buah page. Yang page pertama itu home-nya udah di generate sama dianya nih. Di lib kita kalau kita cek, di lib itu udah ada modul home-nya. Jadi ini page home ya, udah dibuatin. Berarti yang kita tambahin, kita buat lagi page buat add sama buat editnya. Jadi di sini get create page .2 add gitu ya. Ini buat nge-add produk. Terus kita juga buat edit produk. Oke, ini kita udah punya 3 buah page. Nah, kemudian kita buat model produknya. Pertama-tama kita misalnya buka dulu deh projectnya, kita buka nih get CLI-nya, kita buka file open, kita buka menggunakan Visual Studio Code ini open. Nah, yang harus kita buat sekarang adalah modelnya, model produk ya. Model produknya itu akan seperti apa? Kita tambahin sini folder misalnya aset ya. Di folder aset di dalamnya lagi ada folder lagi namanya models ya. Di dalam folder models kita akan membuat user.json model. Ini buat model, bukan user sih, kita ganti ya, namanya product model ya. Ini product.json. Nah, di sini kita buat JSON-nya deh ya. Buat JSON misalnya kayak gini, kita pakai kutip 2,
Misalnya di sini ada ID-nya, nanti ID-nya itu bentuknya kayak gini, string aja, misalnya ID 1 gitu ya. Kemudian ada namanya, name, atau enggak produk name ya, produk name ya. Misalnya namanya produk 1, ini contoh ya, contoh aja. Kemudian yang terakhir ada create at, misalnya dia dibuatnya pas kapan. Di sini ada misalnya 20 Januari 2021 misalnya. Ya ini tipenya string semua ya. Nah ini adalah JSON kita. Kalau misalnya kita udah siapin user model kita JSON-nya kayak gini bentuknya, maka yang kita harus lakukan adalah di terminal kita, di sini kita clear dulu biar lebih rapi. Di terminal kita tinggal pasang get terus generate model gitu ya. Nah generate modelnya kita coba generate model, kita coba enter dulu. Nah ini tidak valid karena kita harus butuh JSON file, misalnya kayak gini. Ini contohnya nih, kalau kita mau buat model, get create model ya, on. Kalau kita mau buat produk modelnya itu buat di semua page, kalau misalnya kita mau pasang hanya model ini buat di homepage aja, berarti kita pasangnya kayak gini, on home, misalnya di home. Tapi kalau misalnya model produk ini adalah buat keseluruhan, jadi kita nggak usah pakai on ya, kayak gini aja, dengan kita pasang deh aset JSON kita, aset models slash product.json. JSON-nya dibuat, kita enter. Nah ini akan ngebuat model kita di sini ya. App, ini ada data, di sini ada models. Nah produknya kita udah dijadiin sama dia. Ini modelnya udah siap ya. Nah di sini udah ditambahin provider juga. Provider, nah ini nanti buat nge-get produk. Ini udah pakai get connect ya. Nah ntar kita coba. Jadi kalau misalnya ini project kita benar-benar udah lebih simple, udah singkat banget dibantu sama get CLI. Oke. Nah kita udah punya model, kita udah punya homepage, punya add page, sama edit page. Nah sekarang kita coba bikin view-nya nih. Tampilannya mau homepage-nya akan seperti ini. Kita masuk ke homepage dulu, ini kita keluarin aja. Kita masuk ke homepage. Di app kita ada namanya homepage, ini home view ya. Di home view ini kita akan membuat misalnya all products gitu. Dan di sini kita juga pasang icon button gitu ya. Icon button. On press-nya itu kita akan pindah page get titik to name kemana? Root add ya. Udah disiapin sama dia semua-muanya. Jadi kita tinggal pas ini diklik, kita udah mau masuk ke add product. Simple banget ya. Nah, iconnya bentuknya kayak gimana? Icon titik add, misalnya kayak gini. Ya. Nah, kemudian di sini di body-nya kita mau tanya dulu. Jadi di controller kita nanti kita siapin list of product ya, list of model product. Berarti ini adanya di home controller nih. Di home controller kita, misalnya di body-nya kita biarin dulu kayak gini. Di home controller kita akan pasang list of product. Atau enggak gini ya. Nih di home controller kita import dulu modelnya. Import model. Balik lagi. Nah, ada di data, di model. Nah, produk model. Kita masukin buat sebuah variabel, misalnya namanya products gitu ya. Sama dengan list empty dulu, awal-awal list empty. Kita OBS, observer. Nah, list dari apa? List dari produk ya. Nama model kita adalah produk di sini. Di model ini namanya produk ya. Ini udah di generate secara langsung karena kita bikin JSON-nya tuh seperti ini. Kalau kita mau bikin JSON-nya berbeda, nanti ini akan di generate langsung secara otomatis di produk model kita di sini bentuknya menyesuaikan. Tergantung JSON yang kita generate tadi. Oke, ini empty. Jadi kita punya semua produk di sini awal-awal kosong ya. Kalau awal-awal kosong, berarti di sini kita di body-nya kita bisa cek dulu.
Kita ambil dari home controller, kita udah dikasih get view. Jadi controller titik products titik is not empty. Kalau misalnya ada isinya, kita mau ngapain? Kalau misalnya kosong, kita mau ngapain juga? Misalnya is kosong dah, is empty dulu. Kalau misalnya kosong, kita akan membuat sebuah widget center text misalnya. Ini isinya belum ada data misalnya. Nah, kalau misalnya dia nggak kosong, kita akan ngerender apa? Kita akan membuat list view builder. Karena kita akan bisa nge-list view ini ya. List view builder, item buildernya nanti dulu. Nah, di sini kita bisa pasang item count. Dari mana? Dari banyaknya dia. Controller titik products titik length. Jadi kita pasang di sini seberapa banyak sih list dari produk ini ya. Berapa banyak? Oh, misalnya ada 3. Ya udah nanti dia ada 3 nih. Nah, di sini indeksnya kita kasih shortcut I aja. Dia akan mereturn sebuah list style gitu ya. Nanti di list style ini kita punya leading, kita pasang circle avatar aja. Kayak gini. Karena di sini circle avatar, terus ada title-nya produk 1, namanya ya. Berarti title-nya itu sebuah teks. Kita ambil dari controller titik atau kita pasang di sini. Misalnya final data yang sekarang itu dari controller titik products, kita pasang indeks ke I gitu ya, karena ini ngelooping sesuai dengan item count-nya. Indeks ke I berarti ini produknya data, berarti kita bisa pasang di sini data titik name, kita ambil name-nya. Nah, ini null safety kita pasang kayak gini. Terus kemudian subtitle kita pasang date time ya, ini berarti kita pasang create add di sini, text di sini widget text, kemudian kita pasang data titik create add null safety. Kemudian di trailingnya itu icon buat ngedelete, berarti icon button kita pasang on iconnya dulu, icon titik delete yang ini aja, delete forever, sama ada on pressnya nanti dulu. Nanti hasilnya akan seperti ini tampilannya. Jangan lupa karena dia akan nanyain terus apakah dia empty apa enggak. Jadi kalau misalnya ini kita harus bungkus OBX biar dia bisa diobservasi ya. Kita nge-return ini. Jadi ini jangan lupa ditambahin lagi. Kita save. Nah, ini akan diobservasi apakah produk ini empty apa enggak. Kalau empty ya udah belum ada data. Kalau dia ada isinya berarti dia akan ngerender builder yang isinya ini. Nah, ini list style nih. Kita bisa pisah lagi menggunakan ini per part ini view-nya kita bisa pisah lagi ya. Nah, di sini kalau mau ngebuat view kita tinggal pasang kayak gini nih, get create view. Di mana? Di home misalnya. Oke, misalnya kita bisa pasang terminal buka. Di sini kita bisa get create view, nama view-nya apa? Misalnya kita mau item gitu. Item di mana? Di home kita. Karena ini kita mau buat pasang di home kita, di page home itu ada suatu view lagi, ini buat per part ini nih. On home misalnya kayak gitu. Enter. Nah, udah selesai nih. Dapat nih view-nya nih. Item view. Ya. Di sini kita pasang apa? Nge-return-nya. Kita return ini aja nih. Return list style. Ini kita cut. Ya, kita masukin di sini. Return ini. Paste. Nah, datanya dari mana? Kita pasang di konstruktornya aja, item view, kita pasang di titik data, kemudian kita pasang final datanya. Kayak gini ya. Nah, berarti di sini kita harus nge-return apa? View-nya. Berarti kita import tick slash, kita import item view-nya ya. Di sini kita nge-return item view. Kita pasang lempar konstruktornya dari ini. Berarti ini data produknya.
kita udah masuk, kita udah lempar ke sini. Oke? Berarti ini kita udah punya widget lah. Ibaratnya nih kalau teman-teman mau pasang lagi di view-nya, ini ada berupa widgets gitu, boleh ya. Tapi kita biarinin aja kayak gini, item view gitu ya. Oke, ini udah semua. Ini get view, nggak pakai controller kan di sini. Biarin aja get view aja. Atau mau ganti stateless, boleh stateless gitu, stateless widget juga boleh kayak gini. Nah ini kan nggak pakai get ya, tapi biarin aja dulu. Kita coba get view aja dulu sini. Nah ini udah semuanya nih. Kita home kita udah ada. Nah sekarang ini kita hapus aja. Kita mau controller di home-nya ini kita bisa nambahin data. Tambah data, misalnya kita butuh widget, misalnya kita butuh parameter name produknya. Berarti di sini kita tinggal kayak gini aja. Products titik add dari apa? Kita nambahin datanya. Berarti kita buat dulu final data misalnya sama dengan produk. Kita tambahin di sini ID-nya gitu. Ini ID-nya apa? Misalnya kita buat lagi di sini. Final date time kita pakai ID, date time now, titik to, kita ubah ke string ya, karena model kita bentuknya string nih, string semua. Mau create add, mau ID, ini kita pakein date time aja. To isort string, karena ini buat date time ya. Date kita, ID-nya kita pasang date ini, karena ini akan generate secara unik gitu ya. Data, add kita nge-add ini datanya. Oke. Nah, di sini kita titik koma, kita tambahin ID, name-nya itu dari sini, parameter name, sama create add-nya kita pasang date aja. Oke, ini udah ada semuanya. Ini buat nambahin data ya. Nambahin ke list produk sini. Terus kalau misalnya udah ditambahin, jangan lupa kita get back ya. Karena kita akan kembali. Jadi abis dari udah kita klik ini add product, dia akan kembali ke home gitu misalnya. Get back ya. Nah, kemudian ini buat tambahin data. Kalau buat delete data, delete misalnya, dia butuh parameter ID-nya. Kita akan mendelete dari products titik remove where, remove ketika, ini kita dapat pengembaliannya ketika remove where ini bentuknya iterasi ya. Jadi dia akan mencari ketika elemen ID ini, elemen titik ID ini sama dengan itu sama yang kita parameter kita lempar di sini sama dengan ID-nya. Ya. Jadi ini akan sudah menghapus ya. Ini delete-nya. Kalau mau edit gimana? Kalau mau edit void, di sini kita ini dulu. Berarti di sini edit ya. Parameter edit dia butuh ID-nya, ID yang buat diedit sama parameter name-nya. Kita mau mengedit namanya, misalnya nama produk. Karena model kita cuma sesimpel ini ya. Model kita cuma bisa ngedit nama aja. Create add udah permanen. Ketika dia pas pertama kali dibikin. ID ini udah permanen, nggak bakalan bisa diganti. Oke, kita akan mengedit nama. Jadi idenya kita cuman tinggal kayak gini. Final, misalnya di sini datanya kita panggil dari products titik, kita searching ya, searching yang ID-nya ini. Gimana caranya? First where, kita menggunakan first where aja, first where elemen titik ID sama dengan ID yang kita lempar di sini. Udah. Ini kan masuk ke data ya. Nah, sekarang data kita ini tipenya produk ya. Berarti kita mau ngubah namanya. Data name-nya kita ubah menjadi name yang ini. Ya. Kayak gini. Kalau misalnya ini datanya dari produk ini kita mau ubah, kita kan ngubah value-nya nih. Name ini tipenya string, kita bisa kayak gini. Karena ini list of product, dia diobservasi dari observasi list, kita perlu refresh dia. Ya, kadang ini bakalan error kalau nggak di refresh. Products titik ada yang namanya refresh. Nah, ini function buat nge-refresh. Kalau misal kita udah edit, berarti kita tinggal balik aja, get back ya ke home. Jadi pas udah kita edit, kita balik ke home. Ntar bakal ngeganti. Jadi ini kita udah dapat semua ya.
ini produk firstware ini sebenarnya kita bisa buat function lagi. Misalnya function buat find by ID misalnya kayak gini. Find by ID, dia butuh parameter ID. Nah, di sini dia tinggal pasang kayak gini. Ini kita copy aja. Kita bisa kayak gini. Nah, ini tipenya kan nanti akan firstware ini tipenya produk ya. Kita bisa masukin, kita bisa nge-return dia. Misalnya produk gitu ya. Kita bisa nge-return. Nah, ini nge-return ininya. Jadi nanti tipenya produk ya. Jadi di sini kita bisa pasang kayak gini. Find by ID, ini kita hapus, lebih simple ya. Kita masukin ID-nya. Ini simple nih. Jadi kayak gitu. Oke? Function buat di home controller kita udah siap. Berarti ini di sini udah rapi ya. Coba kita cek di sini view-nya kayak gimana, terminal. Coba kita buka pakai iOS aja ya. Simulator iOS nih. Oke, nah ini kita coba jalanin run. Di sini mainnya kita jalanin run without debug ya. Kita tungguin aja. Oke, nah ini hasilnya akan seperti ini. Ya, belum ada data ya. Tapi kalau misal kita ngeklik ini, kita masuk pindah ke add view. Add view-nya kita belum pasang ya. Add view kita nanti maunya seperti ini. Ya udah berarti kita ngedit dulu nih add view-nya. Lib di modulnya ada namanya add ya. Ini view-nya ada add view. Ya, di sini misalnya title-nya buat add product gitu ya misalnya. Add product gitu ya. Di add product ini misalnya kita pasang sebuah list view gitu ya. Children-nya kita pasang text field. Nanti di text field ini autocorrect-nya false. Kemudian ada apa lagi? Controller ya. Nah, controllernya ini text field-nya kita pasang di sini karena dia di add itu punya add controller, jadi kita bisa pasang di sini. Di sini kita buat ini ya. Text editing controllernya. Di sini kita buat let aja. Misalnya text editing controller namanya buat name product ya. Kayak gini. Jadi ini pasangnya di on init aja. Name titik name sama dengan text editing controller. Nah, kayak gini. Jadi di sini kita bisa on ready-nya nggak kepake, on close-nya kita bisa name titik dispose. Oke. Nah, ini buat controller add ini ya. Jadi ini kita udah bisa langsung controller pasang controller titik name. Ini text editing controller ya. Udah ada. Nah, terus kita buat dekorasi input decoration. Input decoration kita pasang border mungkin outline ya. Outline input border kayak gini. Oke, ini nanti hasilnya akan seperti ini nih. Nah, ini nih. Kita kasih padding ya mungkin. Ini kita kasih padding, kita bungkus dia dengan padding. Paddingnya 20 mungkin. Kita save. Nah, ini kayak gini. Nanti di decoration kita bisa kasih label text mungkin. Di sini kita pasang produk name misalnya. Kayak gini ya labelnya. Terus kita bisa kasih hint input produk name here. Gitu misalnya. Jadi ini pas ini diklik, nah ini ada kita suruh masukin produk namanya. Nah, dia kalau misalnya kita klik, jadi kan di sini kita bisa done ya. Nah, ini klik done ini kita bisa ada yang namanya on editing complete ya. Ini function yang akan dijalankan untuk pas dia mau nge-add data. Berarti add datanya ada di mana tadi? Kita punya add data di home controller kan di sini. Kita mau nge-add datanya di sini. Berarti kita bisa panggil di sini ya, get titik find
Dari apa? Get titik find dari home controller. Kita tambahin yang add product. Nah, ini add product. Namanya dari mana? Dari controller name kita. Ini titik text ya, dari teksnya. Oke, ini kalau udah selesai dia bisa langsung. Nah, ini kan kalau kita enter ya, atau kita klik yang tadi done. Tapi kita buat button juga deh, kita buat button. Di sini kita kasih size box ya, size box itu height-nya mungkin 30. Terus kita kasih container dengan width kita panjangin aja ya. Jadi misalnya kayak gini nih, kita pasang elevate button aja deh. Elevate button, on press-nya nanti, on press-nya sama nih, sama banget kayak gini nih. On press-nya itu sama banget sama ini, karena kita mau nge-add data ya. Nah, ini childnya itu berupa widget text. Kita bisa pasang add product gitu misalnya. Kita save. Nah, nanti ini pas ini diklik kita bisa nge-add produk dia. Gitu ya. Nah, udah ini kita save. Ini udah bisa ya kayak gini. Nanti ini bisa kayak gini. Oke? Ini add produk kita. Nah, kita bisa di home controller kita cek juga, bisa kita cek kalau name-nya itu harus diisi gitu. If name tidak sama dengan kosong, ini harus diisi nih, baru kita jalanin ini. Kalau kosong, else, misalnya kita pasang dialog error, kita buat lagi di sini void dialog error, kita pasang string message-nya, kita nge-return apa ya, get titik default dialog. Default dialog nanti ada di sini title-nya misalnya terjadi kesalahan, terus middle text-nya MSG ini. Dari sini ya kita mungkin kasih, udah ini kayak gini aja. Oke. Atau kita kasih kontennya berupa teks, karena kita bisa buat ininya ya, bisa kasih, kalau kita menggunakan konten ini berupa widget, kalau kita pakai middle text itu langsung stringnya, kita nggak bisa ngatur dia tuh ada di tengah-tengah posisinya. Jadi kalau kita pakai konten sama aja kayak middle text, tapi dia berupa widget, jadi kita bisa di sini kita kasih text align center. Nah, ini kayak gini, bisa kayak gini jadinya, lebih enak ya. Dialog error ini kita panggil di sini, dialog error, pasang pesannya tidak belum ada data, semua input harus terisi misalnya kayak gini, karena ini kalau name-nya kosong ya. Kita coba cek di sini, kita tambahin. Nah, ini semua input harus terisi. Kalau misalnya terisi, dia akan nambahin data nih, kita add product. Nah, masuk nih. Nah, tinggal kita delete-nya nih. Kita bisa tambahin lagi misalnya produk 2 gitu. Nah, ini bisa nih ya. Nah, kita tinggal delete. Delete gimana caranya delete? Kan ini function udah ada ya. Sama konsepnya. Delete itu adanya di view ini ya. Di mana? Di home ya. Di home kita ada yang namanya view item. Per item ini kita bisa delete di sini. Kita tinggal panggil aja. Karena ini get view-nya, kita bisa kasih home controller mungkin ya. Home controller dia menggunakan satu yang sama nih. Ya. Jadi di home controller ini kita bisa panggil controller titik delete. Nah, kita butuh ID. ID-nya dapat dari data aja nih. Data titik ID. Ya. Ini ada nih data ID-nya. Kita harus panggil kayak gini, no safety. Ya. Kita coba refresh. Refresh kosong, belum ada data, kita masukin namanya add product. Kita delete. Nah, kehapus dah. Oke. Nah, sekarang kita tinggal edit data. Kita klik edit data. Ini pas ini diklik, list style ini diklik,
Jadi dia ada function onTap namanya. OnTap ini kita akan pindah page get titik to name, kita pindah ke edit page nih, edit page ini. Berarti kita panggil root sini, root titik edit. Nah ini kita pindah ke edit, tapi kita ngebawa sebuah argumen yaitu ID-nya. Berarti data ID nih. Kita copy aja, masukin di sini. Ya ini tipenya string nih dia. Ya, kita lempar argumennya. Pas ini diklik, kita masuk ke edit view. Nah edit view, sistemnya edit view itu sama banget sama kayak add view, mirip-mirip nih. Kita copy aja di sini. Kita copy di edit view. Di sini kita nge-return yang tadi. Kita paste. Ini tinggal kita ganti edit product. Controllernya belum ada nih. Di edit controller kita pasang mirip sama kayak add controller nih. Ini kita copy aja. Kita masukin di edit controller. Di sini. Kita paste. Text editing butuh material. Import material ya. Ini controller kita udah ada, berarti di sini udah dapat nih. Nah, ini kita home controller jangan lupa diimport ya. Diimport nih. Teman-teman bisa pasang kayak gini. Jauh banget nih. Atau error. Home controller ada di mana sih? Dia edit view, pindah. Oh, home controller ada di sini nih, di home controller, ambil yang ini. Dah, kayak gini ya. Berarti ini kita udah dapet nih. Kita mau bukan add tapi edit. Nah, edit itu butuh beberapa parameter, ID sama name-nya. Name-nya udah ada, berarti kita pasang ID-nya dari mana? Dari argumen aja. Argumen. Kayak gini ya. Lihat argumen. Oke, ini udah semua. Nah, udah rapi nih. Jadi pas edit data kita refresh coba. Nah ini pas kita ambil data, kita tambahin, kita klik ini. Nah bisa nih edit data. Nah ini mau tampilin gimana? Karena awal-awal controller name kita kosong ya. Berarti kita harus ganti nih di sini. Controller titik name titik text. Ini awal-awal kita harus pasang dari apa ya, dari name yang kita dapat nih ya. Nah ini teksnya ini kita harus ganti nih, harusnya di bawah di sini ya. Teksnya mau kita dari mana, nama gitu ya. Nah kita coba buat ini aja. Ini home controller, home misalnya namanya home C sama dengan ini get file ini kita ubah nih. Kita cut aja, kita masukin sini. Nah, kayak gini ya, home C jadinya. Home C titik edit, ini home C titik edit. Nah, coba kita di sini mungkin kita bisa dapetin ini nih, ya. Misalnya data, final data sama dengan home C titik find by ID. ID-nya apa tadi? Dari get titik argumen, ya, dari sini kita dapat nih. Ini kenapa nih? Oh, kita masukin di bawah ya. Home C, data ini kita udah dapet nih. Data ini tipenya produk ya. Berarti kita bisa kasih name di sini. Nah, ini no safety gitu ya. Berarti ini teksnya awal-awal udah langsung produk kita. Jadi di sini slash, nah ini kita ganti bisa nih. Produk gitu. Nah ini add produk kita ganti nih. Jadi edit produk. Kalau misalnya ini diklik, itu kita edit, kita save, ini kita edit nih. Ini kita ganti jadi produk, kita edit. Nah ini jadi produk ya. Ini kita edit lagi jadi sepatu, kita enter. Nah ini jadi sepatu produknya. Ini edit udah bisa, delete udah bisa, tambahin data juga udah bisa. Nah sekarang PR-nya gimana caranya kita koneksi menggunakan API. Karena di app kita, di data kita ini kita udah disiapin provider nih, produk provider ini kita udah disiapin get connect-nya ya.
Kalau teman-teman mau buat sebuah model tanpa provider bisa. Jadi di sini ada, kalau kita tanpa provider nih, kita mau buat model tapi tanpa provider bisa, tinggal ditambahin skip provider kayak gini. Itu. Kalau tadi kan kita buat model langsung di tanpa on gitu ya. Jadi adanya di sini di data nih. Bukan on apa, misalnya on home, berarti nanti kalau misalnya on home ada di sini nanti modelnya. Kalau tanpa on berarti di sini langsung di sini. Kalau misalnya tanpa provider, skip provider, kita nggak bakal dapat provider di sini. Kita langsung dapat modelnya aja gitu. Nah, provider yang udah ada, kita udah dikasih get connect. Nah, kita idenya mau ngapain nih? Idenya kita buat project misalnya get CLI project gitu ya. Misalnya kayak gini. Kita tanpa ini, kita tungguin aja. Kita nge-create project. Nanti project ini kita hubungkan dengan ini kita, get connect kita. Buat masukin input data dan lain semuanya. Semuanya tuh. Kita gimana caranya. Ya. Jadi teman-teman buka Firebase teman-teman. Create projectnya. Terserah namanya apa. Jadi di sini kita menggunakan real time database aja ya. Buat contoh kasus API gitu ya. API menggunakan HTTP request. Kita pasang di Asia aja. Next. Kita log aja, nanti kita ubah ini jadi true. Kita mana? Kenapa nih? Write will be denied. Kenapa nih ya? Kita coba di tes mode. Bisa nggak? Nggak bisa juga. Kenapa ya? Coba di US aja deh. Enable. Di US gitu ya. Servernya di US ceritanya nih. Nggak tahu nih kenapa tadi error. Harusnya sih bisa di Asia. Oke, ini kita rulesnya kita ubah jadi true ya. Ubah jadi true. Biar ini buat contoh aja sih. Kita publish. Udah. Kita dismiss aja. Nah, data kita ini ada URL nih. Ini base URL kita. Ini kita copy. Kita masukin di sini. Misalnya. Sebenarnya ini nggak perlu juga bisa ya. Kita tanpa ini juga bisa. Ya. Jadi kita coba ini hapus aja. Jadi pas kita mau nge-get produk, nah ini butuh ID-nya. Berarti nanti kita mau buatnya kayak gimana? Sebenarnya kita buat ininya dulu deh, tambah produk ya. Nge-post produk nih, add produk gitu ya. Kita mau nge-add produk, ini tipenya post. URL-nya mana nih? URL-nya ini post, ini butuh URL. Nah, ini URL nih. Kayak gini. Oh, berarti kita sini pasang aja nih. String, dia butuh string ya. String URL, ini base URL-nya kayak gini. Ya. Di sini kita ini feature buat get product. Ini kita coba pasang yang ini dulu ya. Post data, post product. Kenapa nih error? 0. Post produknya ini kita lempar sebuah produk ya. Kita lempar datanya. Coba kita pasang gini aja ya. URL-nya itu kita mau URL. Di sini kita pasang kayak gini. URL kita panggil URL product.json. Products.json. Jadi nanti datanya masukin ke sini. Nah, di sini datanya nih baru nih. Datanya itu kita jangan lempar produk, nggak bakal bisa. Tapi kita ngelempar JSON-nya ya. Kita ngelempar JSON di sini. Misalnya kita pasang name-nya aja. Kita ngelempar name. Di sini kita butuh lempar name. String name misalnya kayak gini. Dia butuh name kalau mau pasang di sini final date time ya, buat create add gitu ya. Kita bisa date time now. Kita atau enggak date-nya deh dari sini aja, dari kita lemparan. String date misalnya. String date ini kita nggak usah. Berarti di sini name-nya itu dari name sini. Kemudian date create-nya create add kita ambil dari sini date ya. Oke, ini udah semua.
feature dia responnya nanti tipe responnya apa nih, produk ya, dia butuh nge-return nih katanya, dia harus ada return ya karena dia nge-await post ini, berarti dia datanya masukin ke sini ya, berarti ini kita harus return nih, return datanya ini, data hasil postan ini ya. Bisa kayak gini, kita pasang ke data gitu misalnya, misalnya respons kayak gini juga bisa. Nanti kita return responnya, respon titik body misalnya. Nah kan titik body ini kan berupanya ini ya JSON ya. Kita sebenarnya bisa ngeubah, kalau misalnya dia mintanya produk, kita bisa ngeubah menggunakan model produk kita dari JSON. JSON-nya mana? JSON-nya ini, respon body-nya. Bisa kayak gini. Ini kenapa error? Product feature respond product post product because it return feature product from JSON. Ini kenapa ya error ya? Body. Oke, kita coba nge-return respon body-nya dulu deh. Ya kayak gini. Ini di sini respon ini dynamic dulu deh. Dynamic respon body ini kan tipenya apa? Kita coba print deh nanti. Atau enggak printnya nanti deh. Ini digunainnya di mana? Ya, kita coba gini aja dulu. Jadi kita mau ngepost data ini, ntar dulu nih, jangan dipikirin dulu. Kita sekarang belajar tentang ngepost data produk ke sini ya, ke URL ini nih. Nah, idenya URL kita gitu ya. URL kita ini harusnya kayak gini nih. URL harusnya kayak gini nih. URL gini. URL plus produk JSON gitu ya. URL-nya plus produk JSON. Kita coba save. Kalau post ini ambilnya di mana? Kita ambil di home kita. Di mana? Di modul home ya. Kalau mau nambahin tadi di sini. Pas kita nge-add, kita dapat name-nya. Kita akan menambahkan ini kita import. Kita ambil dari data providernya. Kita udah dapat nih providernya. Berarti tadi nama providernya apa? Produk provider. Kita panggil kelasnya di sini. Pas kita mau nambah data, kita panggil di sini. Mungkin di sini. Sebelum di add ya. Kita panggil sini produk provider titik post data produk gitu ya. Post produk namanya dari sini, namanya sama date-nya kita dapat dari sini. Ya udah, ini kayak gini. Nah, ini karena tipenya feature dynamic, kita bisa kasih then di sini. Nah, ini dapat nih, dapat dari responnya ini. Ini sebenarnya response gitu ya. Nah, coba kita print responnya dulu. Responnya dulu kayak gimana? Responsnya dulu kayak gimana? Ini sebelum ini kita jangan di back dulu. Jadi pas kita mau nambahin data, kita coba ngeprint responnya tuh akan seperti apa. Kita refresh, kita cek di sini di bak konsol, kita tambahin data, ini kita clear. Misalnya produk 1, responnya kayak gimana? Kita tambahin. Nah, responnya itu ada nih ID-nya nih udah masuk ya. Nih ada ID-nya, nanti dia nge-save ini. Create add sama name-nya. Nah, ini ada ID-nya, kita panggil ID ini, kita masukin yang tempat tadi. Ya. Berarti kita bisa dapat respon ini name-nya, respon name kayak gini, bisa nggak? Respon name. Kita save. Kita tambahin lagi produk 2, kita add, dapat nih name-nya ya. Berarti ini jadi ID nih nanti. Jadi ID. Oke, berarti ini adalah ID nih. Nah, ini ID-nya kita bisa ganti di sini ID-nya. Nah, ini semua kita bisa kita cut, kita masukin ke dalam sini. Oke, sini kita masukin ke dalam sini. Gitu ya. Jadi habis ngepost datanya kita bisa masukin ke list sini. Oke. Ini tahapnya. Kalau misalnya ini udah selesai, ya udah kayak gini. Coba ini kita hapus dulu produknya.
semuanya kosong. Kita di sini kita coba restart. Kita tambahin data di sini. Produk 1 misalnya kita tambahin add. Nah, ini masuk nih ya. Data produk 1 di sini juga masuk. Kalau kita hapus, berarti kalau kita mau hapus di sini, sebelum dihapus, kita cek di providernya, kita mau delete produk, kita lempar ID-nya, string ID berupa string tadi, string ID-nya. Nah, ini delete dari URL. Nah, ini nih, copy aja. Ini kita copy, paste gitu ya. Nah, ini kita delete URL plus produknya slash ID-nya. ID JSON ya. Jadi kita mau ngapus yang ID yang ini nih, JSON yang ini. Kita mau hapus. Ya udah bisa kayak gini. Ya, delete produk. Ini respon dynamic aja. Sebenarnya ini enggak void sih sebenarnya. Void sih sebenarnya harusnya. Nggak nge-return apa-apa dia. Kita save. Di sini kita bisa panggil ini product provider titik delete sini URL, butuh URL, butuh ID nih, butuh ID ya. Delete, ini namanya delete product ya, delete product, sorry. Berarti ini delete product gini. Dia butuh ID, kita ambil dari sini, lempar. Karena dia tipenya feature, baru kita bisa kasih den. Ini void, jadi kita nggak ngembalin apa-apa, tapi kita ngejalanin ini. Kita ngejalanin ini, kita cut, kita pasang di sini, kita save. Gini ya, kita rapiin deh. Nah, kayak gini. Ini delete data. Kita save, ini kita klik. Nge-delete nggak? Kehapus. Nah, ini kehapus nih. Nah ya. Nah, sekarang model buat edit data nih. Edit datanya itu berarti kita di sini kita bisa menggunakan ini get product ya. Nah, ini ada ID-nya nih. Kita pasang aja string. Kita URL-nya ini sama ya, ID JSON sama nih. Yang ini. Nah, kalau misalnya kita dapat nih respon body-nya ini dapat nih ya. Ini data kita nih. Nah, data ini kita mau apain? Kita mau ubah. Jadi di sini kita panggilnya page ya. Page dengan menambahkan di sini apa? Datanya. Datanya apa nih? Kayak gini nih datanya nih. Kita copy aja nih datanya. Nah, ini datanya nih. Kita ambil dari name. Kita ngubah namanya doang ya. Kita ngubah namanya doang, berarti di sini butuh ID sama string name. Oke. Nah, kita udah nih, setelah ngubah sebenarnya dia nggak nge-return apa-apa, void aja. Kita nggak nge-return apapun. Kayak gini aja. Oke. Tinggal sesimpel ini. Oke. Nah, ini udah selesai, berarti ini nge-get product atau edit product gitu ya. Edit product bisa, ini nggak butuh model ya. Edit product di sini berarti home controller kita mau ngedit, kita langsung panggil aja nih. Ini ya. Apa tadi? Ini ya, product provider titik edit product, masukin ID-nya, namanya dari sini, titik then dia void di sini nggak kepake, kita akan edit produknya baru di sini. Kita cut, kita masukin di sini. Oke, selesai. Ini benar-benar selesai. Kita coba refresh, tidak ada data, di sini juga kosong. Kita tambahin data produk 1 kita tambahin, kita add. Nah, ini masuk ya. Ini masuk juga nih produk 1. Kita mau ubah, kita klik ini, edit produk edit 1. Kita edit produk edit 1, ini produk edit 1. Nah, ini udah selesai ya. Semua-muanya udah selesai menggunakan get connect, get CLI. Jadi kita membuat semua ini, lib-lib ini udah tersusun rapi nih semuanya. Menggunakan getX pattern. Mungkin cukup sekian materi tentang get CLI, reviewnya ya. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.